dikasih makan daging manusia, namanya Pancamakara. Akhirnya santet, pelet, nepet, itu mulai dari Kedu, Jogja ini pusatnya. Nah itu akhirnya oleh Syekh Jumadil Kubro, oleh Syekh Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, ajaran-ajaran ini mulai tertibkan. Sebagian tertib, sebagian lari. Ada yang lari ke selatan di sekitar Parangkusumo, yang ke barat lari ke Gunung Serandil di Jambi Pitu Cilacap, lari ke Sukabumi, terus ke barat ke Banten. Yang ke timur naik Gunung Lawu, naik Gunung Kawi, masuk ke Alas Purwo. Nah di sana ajaran ini kemudian ditertibkan sama putranya Raden Rohmat, namanya Sunan Bonang. Nah Raden Rohmat ini putranya Mbah Ibrahim Asmorokondi, putranya Syekh Jumadil Kubro Turku. Jadi sejarah perwalian di Nusantara mulainya dari tanah Yogyakarta. Ajaran Bhairawa ini keras, makanya kemudian Syekh Jumadil Kubro dibantu oleh ulama Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah, Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi kemudian dikenal dengan nama Syekh Subakir. Itu tempatnya di Magelang. Magelang kebagian Syekh Subakir, Jogja kebagian Syekh Jumadil Kubro. Dan alhamdulillah kita udah gak malu lah besok sana wong wis didandani. Loh, orang-orang Bhairawa ini kalau melakukan ritual itu luar biasa. Ritualnya apa? Ritualnya Pancamakara. Pancamakara itu bukan ritual sembarangan, tapi muter ini laki perempuan telanjang semua. Syahwatnya dipenuhi, syahwat bawah perut dipenuhi dengan hubungan seks bebas. Syahwat perutnya diwareki, dikasih makan sesukanya. Biar pikirannya tenang dikasih minum arak. Terus biar nanti kalau sukmanya ini sudah tenang, itu sukmanya bisa keluar. Supaya sukmanya nanti nggak kehilangan arah, dikasih makan daging manusia, namanya Pancamakara. Akhirnya santet, pelet, nepet, itu mulai dari Kedu, Jogja ini pusatnya. Nah itu akhirnya oleh Syekh Jumadil Kubro, oleh Syekh Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, ajaran-ajaran ini mulai tertibkan. Sebagian tertib, sebagian lari. Ada yang lari ke selatan di sekitar Parangkusumo, yang ke barat lari ke Gunung Serandil di Jambi Pitu Cilacap, lari ke Sukabumi, terus ke barat ke Banten. Yang ke timur naik Gunung Lawu, naik Gunung Kawi, masuk ke Alas Purwo. Nah di sana ajaran ini kemudian ditertibkan sama putranya Raden Rohmat, namanya Sunan Bonang. Nah Raden Rohmat ini putranya Mbah Ibrahim Asmorokondi, putranya Syekh Jumadil Kubro Turku. Jadi sejarah perwalian di Nusantara mulainya dari tanah Yogyakarta. Nah itu. Lah akhirnya sebagian hilang, tertibkan lagi sama Sunan Bonang, berada di daerah Kediri di sekitaran Patung, Totok Krot, daerah Paku Pamenang. Tertibkan di sana, akhirnya orang Bhairawa ikut sama para wali. Jeung Sunan saya ikut, ya wes muter-mu tetep gak apa-apa, tapi jangan telanjang. Maka dikasih baju, laki perempuan dipisah. Terus arak itu haram, maka diganti teh, kopi. Lah tumpeng itu nasi halal tidak apa, tapi ingkung manusia itu diganti sama ingkung pitik. Mantra ngroko sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Akhirnya kemudian terjadi pertemuan antara ajaran Islam dan ajaran Nusantara. Makanya kemudian sampai sekarang kita masih menyisakan adat tumpeng sama
ingkung. Musyrik tidak, ya tidak. Yang musyrik adalah yang awal diajarkan oleh Bhairawa, yang ini diajarkan oleh para wali. Karena santri sering mengikuti sejarah para wali, membenarkan para wali, maka santri tidak pernah komplain dengan budaya tumpeng. Makanya sampean kalau ada budaya tumpeng, itu adalah budayanya para wali. Untuk apa? Mempertemukan Islam dengan budaya Nusantara. Dan kita adalah penerus para wali. Makanya ono wong kok musyrik no tumpeng dicerita nih dene kok isih ngeyel ya tapuk lambine. Nah itu kita ini terus ingat ikuti, makanya muridnya ulama ini, nah mulai ada pertemuan budaya. Kaum muslimin diperkenalkan baju pertama oleh para wali adalah bajunya Rasulullah pakai jubah, sampai orang Indonesia, orang Jawa menyebutnya baju syar'i karena itu adalah syariat Rasulullah pakai jubah. Ya enggak ditolak jubahan, cuman jubah susah dipakai tandur atau derep. Maka akhirnya para wali berijtihad. Itu ijtihadnya apa? Jubah itu dipotong. Nah supaya identitas syar'inya tidak hilang, maka baju syar'i yang dipotong dikasih nama syar'un. Nah orang Jawa nggak punya huruf ain, punyanya monggo potong. Oh, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Lah inilah syar'un. Ini makanya ya nanti pakai sarung ini tidak apa-apa. Makanya kiai kalau takbir Allahu Akbar aman, karena aurat laki-laki baina surah warubah. Lah ini dilinting pasti nyantol, makanya Allahu Akbar nyantol. Nah yang tidak punya sarung itu khawatir melorot, Allahu Akbar segini. Nah itu guyonannya santri, nggak usah dipleset-pleset karena nanti malah ada. Nah ini loh, ini sebenarnya cara-cara itu. Makanya nggak ada masalah. Nah begitu cara-cara ini cuma dipakai, akhirnya apa? Santri membuat Islam ini menjadi indah. Nah salah satunya kita keindahan santri itu adalah bagaimana mengkondisikan orang di Nusantara semakin mengenal ajaran Allah. Nah ajaran Allah dipegang dengan benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Diperpeganglah pada tali Allah dan jangan tercerai berai. Tali Allah itu apa? Ya Al-Quran dan Sunnah. Loh, makanya setiap ajaran Quran mengajarkan sesuatu membuat kita tidak tercerai berai. Perintah kulu washrobu, makanlah dan minumlah, itu perintah. Makanya makan dan minum termasuk hablillah agar tidak tercerai berai. Maka kemudian makan dan minum dijadikan sarana hidup bersama, makannya bareng pakai tumpeng, pakai itu. Doa apakah perintah? Doa itu juga perintah. Ud'uni astajib lakum. Makanya bagaimana setiap perintah menjadi sarana bersama, sama sarana persatuan. Maka santri NU biasa kalau doa bareng ada istighosah bareng habis sholat doanya juga bareng karena doa itu perintah. Makanya kita kalau doa bareng sing donga mek siji tok, sing pinter liyane amin. Kalau kepanjangan amin semua. Apakah sholawat itu bukan perintah? Wong ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena sholawat itu perintah, maka sholawat dijadikan sarana untuk tidak tercerai berai. Maka sholawatan bareng. Iya, yang bisa ya bawa mic, yang nggak bisa bawa gendi. Loh, semua bareng. Jadi itu kuburan, tengok itu perintah. Jadi itu termasuk hablillah. Fazuruha, perintahnya
Nabi, maka kuburan menjadi alat pemersatu. Apa? Ziarah kubur bareng, kiainya biasa aja, ada yang ila hadratin Nabi al-Mustafa Fatihah, di kuburan bareng-bareng, sebelahnya ya nggak ribut, datang langsung sallallahu ala Muhammad, sebelahnya lagi ngawiti ingsun, sebelahnya lagi la ilaha illallah, sebelahnya lagi datang nggak wiritan bawa mic, rombongan dari Yogyakarta ditunggu di bis. Jadi seluruh perintahnya Allah ini menjadi dasar untuk bareng. Dungakno wong mati perintah enggak? Perintah. Alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Karena ndongakno mati ku perintah, maka ndongakno menjadi sarana untuk bareng tahlilan bareng. Jadi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, kenapa setiap ajaran mesti dijadikan sarana bareng-bareng? Karena ini perintah bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Lha ngono sing ngarani bid'ah ya wis karepmu wong apalmu kulo bid'atin dolalah, apalku apa innamal a'malu bin niat. Wis rasa ribut wong Islam wong desa kok ribut. Ini cara-cara ini yang sekarang orang lupa. Nah makanya kalau santri selalu diingatkan, membuat santri ini tidak kepaten opor tahu ini dilakukan oleh nenek moyang kita. Wayang ini sejarahnya para wali. Makanya santri yang merupakan penerus para wali iso trimo wayang. Nenek moyang kita dulu wayang karena zaman kita sudah sinetron, zaman gitu belum, bahkan bangannya pakai wayang. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita pakai sepeda ontel. Sekarang zaman kita Honda 70, mentang-mentang bisa pakai Honda 70, alok-alok sepeda ontel. Zaman sekarang Ninja RR, pemegang Ninja RR jangan olok-olok sepeda ontel. Sekarang kita pakai WA. Dulu nenek moyang kita manggil sholat pakai speaker, dulunya lagi pakai beduk. Maka beduk jangan diolok-olok, mentang-mentang punya speaker. Itu hanya bisa dipahami oleh orang yang memahami sejarah masa lalu. Makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah mempertentangkan yang dilakukan oleh masa lalu. Ini zaman dulu nenek moyang kita makan ngambil dari telo di sawahnya masing-masing, dimasak. Kelapanya ngambil dari pohon. Kemana-mana jalan kaki. Belum ketemu orang Yahudi. Makanya nenek moyang kita berbicara jangan bersentuhan dengan orang Yahudi, masih bisa. Tapi ini zaman 5.0, di mana seluruh dunia bermuara pada peradaban yang sama. Makanya para ulama nggak gegabah. Dulu bisa mengatakan bank haram. Kenapa? Karena dulu nenek moyang kita tidak hidup di era bank. Tapi para ulama tidak bisa gegabah mengatakan bank haram. Karena apa? Muridnya para ulama nggak bisa pisah dari bank. Kenapa nggak bisa pisah? Karena seluruhnya menggunakan uang produksi bank, bukan produksi KUD. Iku akuane sapa? Akuane sampean. Hitung dhewe. Lho akuane metu kabeh. NU biasa, metu aku ayo. Setiap tamu kita sambut. Kayak aku sampean juga harus belajar besok setiap tamu sambutlah yang baik. Kayak aku ayo.
Oh, tamu ini wis mangan tumpeng kabeh. Lah tumpeng endi? Ini nggak dapat. Oh ya, ini dapat nanti. Asal tumpeng mboten iki nggih. Oleh tunggu nanti ku tumpengnya rono. Loh ini. Jadi makanya kita bisa melihat NU tidak bisa mudah menyalahkan. Ini zaman 4.0, bentar lagi 5.0. Hidup secara bersama sama. Sampean komunikasinya tidak lagi pakai jalan kaki, tapi pakai WhatsApp. WhatsApp hanya bisa dikeluarkan kalau orang punya handphone. Orang Islam pengen WhatsApp, yang nyiapkan handphonenya orang Korea mereknya Samsung. Kan bisa, maka sampean tiba-tiba jangan berhubungan dengan orang Korea, ya sampean nggak punya handphone. Banser, ini ketahuan kalau banser karena ditulisi pakai banser. Tulisan banser dari mana? Karena di bordirnya dari merek butterfly buatan Cina. Mana bisa ya? Saya ngaji enak karena orang Jepang ngirim speaker. Kita bisa berdebat, kita bisa saling membuli karena Mark Zuckerberg bikin Facebook. Makanya semakin rajin membuli Mark Zuckerberg semakin untung. Ya biasa, ini dunia baru. Makanya lah kita ini sedang mencoba membangun kehidupan bersama. Makanya NU ini membuka jalan cakrawala berpikir dan cakrawala berteman. Agar apa? Agar masa depan umat ini tetap ada yang ngomong. Ya sudah, ada yang tidak bisa ngomong, orang yang suka genduren, biar dimong sama NU.